ketika saya beberapa tahun lalu, ketika saya mengantarkan anak saya sekolah, saya mengalami tabrakan. Saya pakai kendaraan sepeda motor, saya tabrakan, dan dalam tabrakan itu saya tidak mengalami hal-hal yang wajarnya orang tabrakan. Tapi apa yang saya rasakan? Saya merasakan Tuhan Yesus menggendong saya. Dan tabrakan itu terjadi di kondisi ini. Dan kalau saya dengar-dengar kalau yang tabrakan di sana, biasanya mengalami luka itu parah atau meninggal dunia. Tapi puji Tuhan, ketika saya alami tabrakan itu, Tuhan Yesus menggendong saya, padahal kendaraan sepeda motor itu ada di atas bus dan tergeser beberapa meter sampai berhenti. Saya tidak mengalami sesuatu hal yang fatal. Tapi yang saya rasakan, saya sadar. Yang saya rasakan Tuhan Yesus menggendong ketika berhenti. Dari situ begitu saya mau berdiri, saya nggak bisa berdiri. Nah, disitulah baru sama polisi diangkat. Naik kendaraan masuk rumah sakit. Nah, itu kebaikan saya begitu banyak sebenarnya ya yang saya alami. Hanya itu saya bagikan supaya jadi berkat juga ya buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Saya dulu memang saya sudah Katolik sudah dari dulu. Mungkin sejak saya nikah lah ya. Tapi saya itu tidak pernah merasakan itu dengan kehadiran Tuhan itu. Saya itu cuma skeptis saja, tapi saya cuma mengandalkan itu diri saya sendiri aja gitu. Cuma dengan kekuatan diri sendiri saja. Dan suatu saat saya hampir pernah kehilangan anak saya. Dan dengan di situ ada anak saya kan sekolah jauh di luar negeri. Kehilangan atau hampir lah? Hampir kehilangan. Saya selama anak saya itu di luar negeri, saya selalu berdoa juga sama Tuhan. Tuhan coba tolong jaga anak saya dari segala yang jahat, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya itu cuma doa saya cuma begitu, tapi saya tidak yakin gitu. Suatu saat anak saya itu ada mau terjadi kecelakaan dan ternyata bisa selamat. Dan dari situ saya begitu gitu. Ternyata itu doa saya itu selama saya hidup di 20 tahun ke belakang, itu semua doa saya itu sebenarnya sudah dikabulkan gitu. Cuma saya tuh lupa. Saya selalu terlalu sombong untuk bahwa itu tuh emang kemampuan saya gitu. Dengan segala kerjaan saya kerjakan selalu ada hasilnya. Nah itu ternyata itu sebenarnya saya tuh tidak ada apa-apanya kalau sebenarnya Tuhan tidak memberikan. Itu yang saya rasakan. Ya, ini waktu saya mendapatkan kecelakaan waktu sepak bola ini, bukan sakit virus, bukan sakit sepak bola. Saya sepak bola, ya, tabrakan dengan lawan. Itu saya tetap. Lalu saya dioperasi di Borneo. Dalam operasi itu, misalnya saya tunjukkan di sini, itu ada anak muda yang tangannya mengeluarkan cahaya kuning. Dan saya dioperasi itu, saya sadar setelah dioperasi, saya mendapatkan jamahan dari Tuhan. Ya, makasih Pak. Sebetulnya saya ikut camp itu dilema juga buat saya, karena saya kan masih kerja statusnya ya. Jadi saya masih diatur waktu ya Pak ya. Tetapi berhubung ya sedikit dipaksa. Jadi saya ikut juga. Lalu udah gitu kebetulan
di tempat kerja saya itu memang banyak teman-teman saya tuh yang pulangnya satu arah ke rumah saya. Tapi ada satu orang yang saya minta tolong bantu. Saya WA dia, Mas, kalau bisa nih setiap Senin dan Jumat aja, cuma 2 hari itu aja. Saya minta kurang lebih sekitar 3 bulan ke depan, saya minta tolong, kalau bisa saya bisa nebeng gitu loh ya. Biasanya dia Pak, kalau ada, ya kadang-kadang dia suka disuruh sama bos, suruh kemana dulu, suruh nganter ini, ambil ono, tapi dia bilang dia nggak berpikir panjang, langsung dia bilang, oke, siap Ci, karena saya pulang juga searah dengan ke arah rumah Cici lewat. Jadi tanpa ada penolakan lah gitu ya, langsung okein dia. Satu itu, dan yang kedua, ternyata saya tuh pulang sekarang biasanya kan kadang jam 5 lebih, tetapi yang udah saya rasakan berarti 2 hari ini ya, Senin dan Jumat ini, saya kita semua tuh pulang lebih awal, 5 kurang 5, 5 kurang 10, udah disuruh pulang. Ya mungkin itu pun salah satu saya diizinkan Tuhan untuk mengikuti CAP ini. Semoga dilancarkan semuanya dan tidak sampai. Ikuti CAP ini juga sebetulnya dilema pertama kali, karena sebelumnya saya ikut kurs 1 Mikael, harinya hari Selasa dan hari Jumat hari ini. Terus saya juga lagi merintis menjadi tamu di Legio, itu rapatnya hari Senin. Dan kemarin saya bingung mana yang mau saya pilih. Dan akhirnya saya ngobrol sama ketua kurnya, akhirnya mengizinkan. Saya pikir tadinya kan ini lagi persiapan untuk pentabisan dan harus full terus katanya, nggak boleh bolos. Tapi ternyata bisa. Jadi saya ikut hari Selasa ini aja. Hari Jumatnya boleh izin. Sedangkan yang Legio saya juga ngobrol sama ketuanya dan diizinkan. Kata beliau, kalau kamu dipanggil untuk melayani Yesus, saya mendukung, ikut CAP aja. Dan itu saya rasakan sebagai kebaikan Tuhan buat saya, dimudahkan semuanya. Mungkin ada satu rencana Tuhan untuk diri saya. Pertanyaan yang kedua, dengan mengikuti CAP ini saya berharap ada perubahan yang terjadi khususnya untuk pribadi saya. Dan yang pertanyaan ketiga, semoga dengan mengikuti CAP bisa berbuah. Terima kasih. Satu saat saya kerja di orang gereja juga, memborong tempat rumah, perbaikan. Waktu di sana, saya udah mulai masuk kerja, mengerjakan ini. Saya kebetulan membetulkan wastafel, plafon, segala macam lah. Dalam hati, kok perasaan masih agak enak gitu. Ada apa? Saya ini. Memang kita kalau mau melaksanakan apa-apa, minimal haleluya, dengan kata haleluya kita percaya Tuhan akan selalu melindungi kita. Ketika saya bekerja di Sudirman sini, dekat pom bensin, perasaan gak enak, saya minta izin pulang. Kata saya mau belanja, minta izin pulang dulu, kata saya. Ya udah nggak apa-apa. Terus saya minta uang untuk belanja, pulang ke rumah. Belum belanja, saya pulang ke rumah, ke istri, saya bilang, kenapa ya saya hari ini nggak enak bisa, kata saya kerja kayak nggak karuan. Udah jangan balik lagi, kata istri, sih nggak ada apa-apa. Nggak enak, kata saya, kalau nggak balik lagi masih setengah hari itu udah pulang. Dan itu jam 11 pulang, jam 12 kurang seperempat saya balik lagi ke tempat kerja balik lagi. Tahunya tempatnya udah meledak, gas, sampai kaca-kaca pecah seperti itu. Tadinya si Didi yang mau masak ini bilangnya, kayaknya kompornya udah dinyalain,
keluarga sudah nggak diperiksa lagi, ngambil api kan harus dipantek dulu, begitu di jalan meledak kompor yang gas 12 kilo. Saya juga lihat begitu datang, kecuk kejadian nggak usah. Saya destade ketemu di depan, mari. Coba si umnya lagi setrum di dalam kamar. Lihat saya, kaca sampai pecah itu barang-barang, sampai kompor yang 4 itu juga hancur. Pada copot nggak pintu-pintu. Hubungannya apinya nggak nyala, kalau apinya nyala habis. Nah, itu suatu keanehan buat saya. Kajian dari Tuhan masa dari saya ada. Nah, itu yang bisa saya ucapkan. Nah, beberapa tahun yang lalu tentu kita tahu COVID, misalkan COVID menjadi suatu hal yang mengerikan ya, terutama untuk seperti di tengah kota di mana jalan-jalan ditutup, bisnis-bisnis sempat pada mati lah, toko-toko pada tutup. Ketika itu saya juga merasa cemas gitu dengan karir saya bagaimana. Benar saja setelah COVID itu terjadi, satu persatu teman saya di PHK. Pada saat itu saya belum pernah PHK, kebetulan, tapi saya juga mulai cemas. Bagaimana ini kalau saya di PHK, gimana cara cari uangnya? Lalu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong berikan jalan kepada saya agar suatu saat ketika saya terkena PHK, saya ada jalan lain lah untuk mencari bisnis. Saat itu saya kepikiran gimana buka online shop aja. Ternyata dari online shop itu bisnis saya mulai lancar dan mendapatkan penghasilan yang lumayan lah. Itu saya merasakan berkat Tuhan, dimana pada saat COVID itu terjadi, yang mana seharusnya menjadi bencana apa kepada orang-orang, tetapi ternyata mungkin Tuhan memberi berkat kepada saya dan membuat saya yang berinisiatif untuk online shop dan jadi gerbang untuk saya mendapatkan rezeki. Itu aja.